Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini di depan saya ada beberapa botol madu. Ini tujuan saya buat video ini untuk edukasi ya, untuk pengenalan juga untuk pengertian lah, biar tidak jadi salah paham. Kenapa kok ini ada beberapa botol dan warnanya juga berbeda-beda ya. Ini ada beberapa jenis lebah dan ada beberapa jenis tipe pemanenannya untuk menunjukkan kualitasnya, dan beberapa jenis nektar pada madu ini. Oke, kita mulai yang pertama ya. Ini dari yang paling kecil dulu. Ini adalah madu lebah Apis mellifera. Apis mellifera itu lebah unduhan yang dibudidayakan, yang bisa dibudidayakan. Itu sistem budidayanya itu nanti bisa berpindah-pindah sesuai dengan nektar bunga yang ada saat itu. Contohnya kalau seperti ini nektar bunga randu. Ini panenan sekitar tanggal 10 sampai 20 Juni kemarin enggak ya? Nah, ini 10-20 Juni kemarin. Nah, ini madunya karakternya tetap kental, cuman warnanya agak bening karena ini madu murni madu randu tanpa ada campuran dengan bunga yang lain seperti multiflora atau jenis bunga-bunga yang lain. Oke, nih kelihatan kental bening, tapi ciri-cirinya kita lihat teman-teman, ini di sini ada buih-buih halus. Itu menunjukkan kalau madu ini benar-benar berkualitas sesuai madu murni, benar-benar madu dari lebah, bukan madu buatan ya, bukan madu sintetis ya. Ada buih-buihnya halus, ini ada buih-buih putihnya. Ini menunjukkan kalau madu ini madu murni, bukan madu buatan. Memang setiap nektar itu punya warna yang berbeda-beda. Contohnya seperti madu randu ini. Madu randu itu maksudnya madu bunga randu. Musim bunga randu itu terjadi pada musim bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan sampai Oktober biasanya. Tergantung tempatnya. Yang ini kemarin dipanen di Jepara, di farmnya teman saya. Karena kita sebagai penggiat atau pembudidaya madu itu harus punya banyak teman pembudidaya agar kita bisa mengerti dan bisa memiliki wawasan yang sangat luas untuk tahu madu mana yang murni, mana yang tidak asli, mana yang madu dari farm yang asli atau yang hanya farm abal-abal. Itu kita memang harus tahu. Nah, ini oke, ini madu randu ya teman-teman. Ini juga sama, ini hanya beda kemasan saja. Ini madu randu juga. Ini kemasan 250, yang ini 200 ml. Oke. Dan ini juga masih madu randu dengan kemasan 500 ml. Ini sangat kenceng ini karena masih berbuih dan mengeluarkan gas. Ini benar-benar madu premium ini untuk jenis nektar randu. Oke, ini nektar randu sudah saya singkirkan teman-teman. Saya harap teman-teman paham ya, nektar randu itu dari bunga randu. Karakternya agak bening tapi tetap kental sesuai kualitasnya. Oke. Dan ini yang kedua, ini kemasan 500 ml. Soalnya kemasan yang 250 sama yang 200 ml sudah habis kemarin. Ini nektar bunga, ini disingkirkan dulu biar kelihatan. Ini nektar bunga rambutan. Nah, ini ada pohon rambutan tapi sudah tidak berbunga karena ini sudah nggak berbunga, jadi sudah nggak musim. Ini nektar bunga rambutan panenan bulan-bulan kemarin waktu musim rambutan. Ini hanya sisa tinggal satu botol ini aja. Karakternya dia lebih coklat karena memang
bunga rambutan itu karakternya madunya memang lebih coklat, lebih kelihatan lebih gelap, lebih tua. Nah, kelihatan lebih tua. Ini juga terlihat buih-buih halusnya. Ini menunjukkan kalau madu ini benar-benar madu berkualitas. Benar-benar ini madu dari lebah, bukan madu buatan. Nah, ini juga kental, kentalnya juga pH kadar airnya ini sepertinya masih di atas 22%, menunjukkan kalau ini kemarin panenan di masih di musim hujan. Sekali lagi ya teman-teman, saya informasikan kalau madu itu warna itu tidak harus selalu sama, karena setiap nektar, setiap bunga itu mengeluarkan nektar yang berbeda-beda warnanya. Seperti randu yang mengeluarkan nektar agak bening dengan ciri khas bau atau aroma yang sangat khas seperti bunga randu, dengan rasa seperti manis terus agak sepet di ujung. Sedangkan si rambutan sendiri dia mengeluarkan nektar yang agak gelap dan baunya juga khas. Bau-bau rambutan itu sangat manis. Kalau ini manis, agak apa ya, kecut sedikit di ujung, tapi dominan rasanya manis. Ini rambutannya, nektar rambutannya. Sudah paham ya teman-teman? Ini nektar rambutan karakternya seperti ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kok madunya berbeda, warnanya, ya setiap nektar bunganya kan berbeda. Ini randu, ini rambutan. Karakternya juga berbeda. Kalau yang randu itu agak bening tapi tetap kental sesuai kualitasnya. Yang rambutan juga sama, dia juga agak gelap tapi kental juga sesuai kualitasnya. Cuman ini panenan di musim hujan kemarin, jadi agak sedikit encer sedikit, tapi tetap kualitasnya tetap terjaga kok. Oke. Udah paham ya untuk dua nektar ini. Oke, ini lanjut yang ketiga. Ini madu multiflora. Multiflora itu istilah lain dari berbagai macam bunga. Jadi tidak bisa ditentukan seperti madu apis mellifera seperti ini. Kalau yang ini multiflora ini saya panen sendiri dari lebah apis cerana. Lebah apis cerana itu kalau orang Jawa menyebutnya itu tawon unduhan lokal, glodokan. Nah, karakternya karena ini kelihatan lebih coklat. Nah, dari dua yang sebelumnya itu lebih coklat karena dia itu memang nektarnya campuran, tidak hanya satu karakter bunga saja, tapi bercampur-campur. Ada bunga kelapa, bunga mangga, bunga apa pas musimnya aja bunga-bunga itu. Jadi semua, kalau lebah apis cerana itu begitu. Jadi karakternya dia nyari nektar untuk bahan baku membuat madunya itu, si lebah itu ya macam-macam. Jadi nggak bisa ditentukan seperti apis mellifera. Kalau apis mellifera itu kan memang lebah yang digembalakan. Kalau digembalakan di peternakan, di perkebunan kelapa, ya nanti madunya nektarnya bunga kelapa. Kalau digembalakan di musim bunga rambutan, ya nektarnya atau madunya jenisnya nektar bunga rambutan. Begitu juga kalau pas lagi digembalakan di musim bunga randu, ya nektarnya bunga randu. Nah, seperti itu. Tapi kalau apis cerana seperti ini, lebah lokal, unduhan lokal seperti ini, dia nggak bisa digembalakan, dia hanya bisa dibudidayakan aja. Lebahnya sering kabur-kaburan. Jadi untuk menentukan nektarnya itu sangat sulit. Jadi biasanya kita menyebutnya itu nektarnya itu dengan nektar multiflora gitu. Nektar campuran. Oke, sudah paham ya. Ini dua lebah ini lebah unduhan, cuman beda di jenis. Ini jenis apis mellifera atau lebah budidaya yang asalnya sebenarnya dari Australia terus dibudidayakan di Indonesia. Dan ini lebah lokal Indonesia itu apis cerana. Nah, sama-sama lebah penghasil madu. Oke, sudah paham ya.
Lanjut nih, ini ada dua macam. Ini dua macam ini adalah dua-duanya madu dari lebah Apis trigona. Apis trigona itu apa? Apis trigona itu istilah lainnya di daerah kita itu, lokal kita itu kelanceng. Nah, lebah tanpa sengat, kalau bahasa Inggrisnya itu stingless bee, lebah tanpa sengat. Nah, ini kok agak butek atau agak keruh atau warnanya lebih coklat, ini karena proses pemanenannya itu dengan cara diperas. Jadi sarangnya itu yang ada madunya itu, istilahnya pot-pot madunya itu nanti dikeruk pakai alat, terus nanti diperas. Nah, itu akan menghasilkan madu campur bee pollen dan campur dengan propolis. Itu nanti diperas akan menjadi seperti ini. Ini khasiatnya sangat bagus, ini khasiatnya sangat bagus. Dan karakternya itu memang kalau madu jenis trigona atau kelanceng itu memang encer karena kadar airnya itu 27%. Beda dengan jenis yang apis seperti ini. Kalau jenis yang apis seperti ini kadar airnya itu biasanya 20 sampai 23%, tergantung musim dia panen. Kalau musim hujan bisa 23-24%, tapi kalau pas lagi musim kemarau itu biasanya 22-21, kadang ada yang sampai 20, tapi sangat jarang sekali kalau yang musim yang sampai kadar airnya 20%. Itu karena kalau 20% itu madunya sangat kental sekali nanti, tapi jarang itu terjadi. Nah, kembali lagi ke madu Apis trigona seperti ini. Nah, modelnya seperti ini ya. Ini tipe yang diperas. Nah, ini dari jenis madu Trigona itama atau kelanceng itama. Ini kemasan 200 ml dan yang ini kemasan 250 ml. Untuk harga memang lebih mahal dari yang jenis Trigona dibanding yang meli, jenis meli atau jenis Apis cerana. Oke, ini yang terakhir, ini juga jenis dari Trigona itama, tapi cuman yang membedakan ini sistemnya pemanenannya. Pemanenannya ini pakai sistem sedot, jadi sistem vakum. Jadi madunya bebas dari bee pollen sama bebas dari propolis. Jadi madunya akan sedikit lebih bening dan sedikit lebih encer. Nah, tapi ini murni semua ya, madu bukan buatan. Ini murni madu dari hasil budidaya kalau ini. Nah, ini kemasan 250 ml. Ini panenan dari farm teman saya yang ada di Jember kemarin. Karena panenan saya itu tidak bisa backup pesanan, itu saya ambil dari farm teman saya ini dari Jember. Kalau yang ini panenan dari farm teman saya juga. Sebenarnya tidak hanya teman sih, kita bermitra, kita bermitra sudah lama. Itu panenan dari mitra teman saya itu. Ini dari Bangka Belitung. Nah, saking banyaknya orderan, saya sampai menghubungin teman saya yang dari Bangka Belitung, apakah mereka sudah panen. Dan ternyata di sana masih musim hujan, itu dipaksakan untuk panen. Jadi ya ini kadar airnya 27%. Tapi ini murni hasil panenan lebah Trigona itama dari Bangka, yang ini dari Jember. Kalau yang panenan saya pribadi sudah habis 2 minggu yang lalu, dan waktu panenannya itu minimal itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, tapi tetap saya jaga kualitasnya sesuai permintaan konsumen, karena saya kualitas itu saya nomor satu kan ya teman-teman. Oke, paham? Kita mulai dari awal lagi. Ini madu randu, nektar randu dari nektar bunga randu. Ini panenan dari sahabat saya yang di Jepara. Ini panenan bunga rambutan dari sahabat saya yang ada di Pati. Dan ini panenan lebah cerana. Ini panenan sendiri kemarin 2 bulan yang lalu mungkin. Ini di daerah Gunung Kidul. Dan ini panenan madu Apis Trigona itama
sistem peras itu dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, daerah Jember. Dan ini panenan madu Itama dari sahabat saya, mitra saya juga yang ada di Bangka. Oke teman-teman semua, ini sudah saya jelaskan semua sanadnya juga sudah jelas, asal usul madu juga sudah jelas, sudah saya jelaskan demikian rupa. Semoga teman-teman semua paham dan mengerti mana madu yang asli, mana yang tidak ada, yang tidak asli. Itu asal usul madunya juga jelas, sanadnya jelas itu. Semoga teman-teman bisa paham, dan perbedaannya kenapa kok ini agak bening, ini agak kental, ini agak keruh, itu memang perbedaan cara. Yang pertama perbedaan jenis nektarnya, yang kedua perbedaan cara panennya, yang ketiga musim panennya ya. Karena saya berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan madu-madu murni untuk kesehatan dan untuk kualitas dan kepuasan pelanggan saya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madu murni.